Sebelumnya saya terima kasih atas Pak Musa dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Kami di Yayasan Kasih Al-Sade. Jadi kami memang pelayanan pelosok-pelosok, terutama untuk spesialis di kesembuhan. Nanti kalau misalnya berkenan sampai selesai, karena habis ini juga ada hal yang bagus. Artinya supaya bagaimana kita penggenapan janji Tuhan. Nah, terakhirnya pengobatan gratis, konseling sama terapi. Hari ini saya mau berbagi tentang ini ya, karya salib. Nah, karya salib itu kita harus tahu dulu tujuannya Tuhan itu seperti apa. Tuhan menciptakan manusia, semua itu segalanya itu di Kejadian 1 dijelaskan ya, dan dijelaskan kalau Tuhan itu menciptakan segalanya baik. Nah, terus manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah manusia dalam dosa itu akhirnya terjadi kutuk. Nah, tujuannya Tuhan itu akhirnya turun di dunia dan menebus itu adalah untuk mengembalikan segala rancangan awal yang awalnya sudah baik itu yang dirusak setan agar kembali seperti rancangan Tuhan. Kita mungkin buka sama-sama di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Itu Kristus itu harus tetap di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Jadi kita semua tahu sekarang ini menjelang akhir zaman, saatnya Tuhan datang untuk yang kedua kali. Nah, sebelum itu Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatu. Kita buka di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Nah, kita baca mulai dari ayat 20. Mulai dari 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, kita semua tahu ya, sekarang kondisinya serba susah. Geopolitik, ekonomi, semua harga naik. Dan kalau kita kembali perhatikan untuk tanda-tanda akhir zaman, itu semua sudah tergenapi, hanya dua yang belum. Jadi satu adalah antikris, itu belum. Yang kedua adalah penginjilan diberitakan sampai seluruh dunia. Nah, sekarang ini disebutkan kalau antikris itu kita akan mengalami aniaya yang lebih ngeri daripada apa yang sudah pernah terjadi di dunia ini. Kita lihat muridnya Tuhan Yesus saja mengalami aniaya yang ngeri ya. Ada yang disalib terbalik, ada yang diseret pakai kuda. Nah, secara teologi banyak dibahas. Antikris itu nanti antikris dulu atau pengangkatan dulu, itu nggak ada yang bisa jawab. Tapi saya dapat hikmat waktu itu saya doa, artinya gini, karena dua hal itu yang belum, mana yang tercapai dulu. Makanya kalau kita pelayanan itu sampai pelosok-pelosok, sampai ujung-ujung, bahkan nanti Agustus itu mau sampai Lombok segala. Itu kenapa? Karena gini, kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan bisa menyelesaikan penginjilan sampai seluruh dunia dulu, itu kita pengangkatan dulu bagi yang dipilih. Tapi kalau enggak, misalnya setannya dulu yang bergerak, ya antikris dulu. Itu. Nah, sekarang makanya Tuhan itu pengen, nah dengan kedatangan Tuhan itu waktu menebus dosa manusia itu, Paskah itu, dia pengen mengembalikan segala rancangannya balik. Nah, sekarang saya mau share supaya gini, banyak orang yang mengalami Paskah itu seperti biasa. Wah, Paskah setahun sekali ya gitu-gitu kok. Tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Dan kalau saya merasa gini, oke, memang kita penebusan itu grace ya, kasih. Tapi setelah kita ditebus itu ada hal yang bagian kita. Apa yang kita harus lakukan? Nah, saya mau share di sini. Kita mulai dulu, kita bahas di Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Nah, Tuhan menciptakan manusia adalah segambar dan serupa.
ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Jadi Tuhan itu menciptakan satu segambar serupa. Kedua, kita itu selalu berkuasa. Bukan banyak ya, mana kita ngomong orang hidupnya sekarang kok susah, mau makan susah, mau apa susah. Nah itu karena yang sudah tadi kembali ada jatuh dalam dosa. Nah terus ini di akhir di Kejadian 1 ayat 31 Allah menyebutkan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya adalah baik, sungguh amat baik. Jadilah petang dan pagi, itulah hari ke-6. Nah kalian kita saudara-saudara harus tahu di sini, kenapa Tuhan itu menciptakan semuanya dulu baru manusia, dan habis itu hari Sabat. Itu penting. Saya bisa cerita gini karena saya ngalami. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu, tanaman, binatang sudah diciptakan semua, termasuk gelap terang. Dan hari ke-6 baru menciptakan manusia. Jadi semua itu disiapkan dulu baru manusia. Dan yang paling wow itu gini, hari ke-7. Hari ke-7 itu saatnya Tuhan itu namanya hari Sabat. Hari Sabat itu bukan namanya orang istirahat tuh ya. Nanti bisa dibuka di Alkitab, ini enggak itu. Artinya rest itu artinya apa? Tuhan itu menikmati ciptaannya. Jadi segala sesuatu dari hari ke-1 ke-6 itu Tuhan menciptakan semua, tidak melibatkan manusia. Habis itu hari ke-7 rest. Dia itu berharap manusia itu di hari ke-6 diciptakan. Habis itu apa? Harusnya kalau orang nggak jatuh dalam kutuk, hari ke-7 itu mengalami rest, saatnya menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan. Ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 2. Nah, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikannya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala dosa. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena dari itulah dia berhenti. Nah, terus setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu dijelaskan di Kejadian tadi itu manusia itu makanannya adalah tanaman-tanaman berbiji. Nah kita buka ya, kalau kita balik ya. Nah, ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Nah, di sini dijelaskan. Tahu nggak perbedaannya? Tanaman berbiji itu kita itu nih orang ngomong ini semua disiapkan, orang perlu ngoyo. Kita makan apel, apelnya dilempar ke tanah, itu suatu hari tumbuh. Kita makan mangga dilempari ke tanah, itu suatu hari tumbuh. Apalagi kalau tanahnya belum dirusak, itu kan nggak perlu pupuk dan segala macam. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman-Nya apa? Terkutuklah tanah tempat kau bekerja, kau akan berpeluh, tapi hasilnya adalah semak duri. Nah itu, kenapa? Padahal itu bukan rancangannya Tuhan. Nah itu makanya kita harus tahu dulu supaya kalau kita pengen, kita pengen mengalami penebusan, pengen mengalami karya salib, pengen mengalami pemulihan segala sesuatu, kita harus tahu dulu tujuannya Tuhan dari penciptaan dan kenapa itu terjadi dan solusinya gimana. Nah akibat dosa jelas, tadi Kejadian 3 ayat 6-7 itu hati-hati dari dosa itu mulai dari mata. Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk makan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, dimakannya dan diberikannya juga ke suaminya. Maka terbuka mata mereka bahwa mereka telanjang, lalu menyemat dua daun pohon ara dan membuat itu awal kejatuhan manusia. Nah setelah itu apa yang terjadi? Yaitu akhirnya dia bisa tahu dia telanjang. Akhirnya mulai aneh-aneh. Ya kalau kita lihat di perbuatan daging ya, Galatia 5, ada amarah, iri hati,
pencabulan, kepentingan diri sendiri, dan apa yang awalnya manusia itu sama Tuhan ini bergaul di Taman Eden itu tiap hari awalnya cuma bergaul, nggak aneh-aneh. Nah itu saat jatuh dalam dosa dan dinyatakan Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Ini urutannya saya urutin dari depan jadi tahu. Ya Roma 3. Roma 6 ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, responnya Tuhan gimana? Nah, Tuhan itu dilema antara dia kalau mau mengampuni, mengasihi, di satu sisi dia juga adil. Nah, apa yang harus dilakukan sama Tuhan? Mazmur 89 ayat 14 sampai 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Jadi walaupun dia mengasihi manusia, tapi dia harus menegakkan keadilannya. Nah, apakah bisa manusia itu menebus dosanya sendiri? Tidak bisa. Makanya solusi teragungnya adalah ini, Paskah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Bagi yang percaya tidak akan binasa dan akan hidup kekal. Nah, terus ini yang favorit, yang penting dari hari ini. Banyak orang itu yang mengalami hidup kurang baik karena tidak tahu posisi. Padahal jelas kalau kuasa gelap itu sudah diwujudi dan dikalahkan. Bahkan waktu Tuhan Yesus bangkit naik ke surga itu kan kunci kerajaan maut itu sudah diambil. Kalau kita ngomong ya, masalah terbesar manusia itu yang paling takut apa sih? Kalau ngomong miskin itu orang miskin kerja bisa kaya lagi, tapi yang udah mati tidak bisa hidup lagi. Jadi yang paling mengerikan itu sebenarnya maut. Karena maut itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Tapi banyak orang nggak sadar kalau akan posisi kita. Terus ya ini tadi di Yesaya 59, nah ini anti Paskah juga. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pelindungnya kita menjadi sembuh. Jadi harusnya nggak ngalami, kita nggak ngalami harusnya. Tapi kenapa kok masih ya? Kok kita hidupnya masih susah segala macam. Nah solusinya, nah kita harus tahu posisi kita. Jadi jangan sampai orang, saya itu pernah melayani orang di Semarang. Ini orang Katolik, cerita ke saya setahun sekali itu siswa Pak, itu ngasih makanan ke panti asuhan. Menurut Pak Sanan gimana? Nah menurut saya nggak benar. Kalau kamu mau misalnya gini, kamu tahu ditebus dulu, kamu sudah diselamatkan, terus kamu mau berbuat baik bagi makanan ke panti asuhan boleh. Tapi kalau kamu karena makan bagi makanan ke panti asuhan terus kamu diampuni, itu tidak benar gitu loh. Jadi kamu mengecilkan pengorbanan Tuhan Yesus bahkan karya salib. Kita kalau misalnya kita sudah dipulihkan itu karena grace, baik grace kasih karunia. Habis itu kalau kita mau melayani, kita mau jadi hamba Tuhan, mau apa, itu karena kita sebagai apa ini namanya respon hati. Makanya ini penting. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8.
Sebab kata kasih karena kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, terus ada 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Banyak orang itu tanya, ini kalau aku sudah bertobat, sudah ditebus, terus gimana ya? Ya, kita harus yakin. Kadang ada orang yang sakit didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku sudah sembuh belum ya? Ya kamu harus yakini, imani kalau sudah sembuh. Karena apa? Karena kadang seperti itu, apa ya? Ada ceritaan yang di Alkitab itu, ada beberapa orang datang ke Tuhan Yesus mau disembuhkan. Tuhan ngomong, kamu harus kasih apa? Persembahan ke mana itu persembahanmu. Nah, di perjalanan baru sembuh loh. Jadi belum tentu kan saat itu langsung sembuh. Tapi kita harus mengimani dulu. Nah, terus setelah itu kita harus namanya respon. Respon ini gini, bagaimana kita mempertahankan setelah kita ditebus, itu kita mempertahankan namanya karya keselamatan. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita buka, kerjakan keselamatanmu, Filipi 2 ayat 12. Nah, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itulah tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu penting. Jadi kita kerja keselamatan itu harus kita kerjakan. Makanya gini, banyak orang itu bertobat tapi bukan turn around. Bedanya tahu nggak? Orang kalau dulu misalnya, dulu kayak saya itu dulu makan dukun, sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu nyari hal yang nggak benar, nah terus berhenti itu bukan bertobat. Nah, kenapa tidak akan mengalami pembalian keadaan? Nah, kalau kita mau turn around, itu kita dulu misalnya dulu nyarinya dukun, sekarang nyarinya Tuhan. Dulu melakukan kejahatan, sekarang melakukan kebaikan. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti iman. Nah, ini makanya disebutkan kerjakan keselamatanmu. Nah, keselamatan itu apa ya? Berita Tuhan, apa yang Tuhan minta. Terus yang kedua adalah Filipi 1 ayat 5. Nah, ini penting. Kalau sudah mengalami ini, itu adalah ajaib. Kalau saya ngomong itu namanya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu kepenuhan Allah. Kalau kita buka ya, Filipi 1 ayat 5. Kok Filipi ayat? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, ini artinya gini, just like Jesus. Itu sebenarnya kalau kita mau melakukan apapun, kita fokusnya di sini, itu pasti masuk surga, pasti dapat mahkota kehidupan. Kenapa? Karena simpel. Kita bisnis ditipu orang, misalnya, apa yang kita lakukan? Nah, kalau orang manusia biasa kan mesti marah-marah, perlu lapor ke polisi. Tapi kalau just like Jesus, seperti waktu Tuhan Yesus dianiaya, apa? Seperti Petrus nanya, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali 70 kali. Ampun, ibaratnya seperti itu. Just like Jesus. Misalnya sama, misalnya kita mengalami suatu permasalahan. Nah, seperti Tuhan Yesus waktu di Getsemani, dia berdoa. Kok dia mengalami, dia pernah seperti manusia, dia pernah. Makanya kita itu punya Tuhan ajaib. Kenapa? Karena Tuhan kita itu pernah jadi manusia dan pernah mengalami. Dia pernah juga nangis.
Dia pernah mengosongkan diri yang akhirnya dia cuma pakai kemampuan manusia, hanya Tuhan menyertai. Tuh, Bapak Allah Bapa menyertai. Nah kita pun sama sebenarnya, kalau Tuhan menyertai sama, tidak ada bedanya. Kuasa yang sama yang bekerja waktu penciptaan langit dan bumi, itu kuasa yang sama yang bekerja untuk membagikan Tuhan Yesus. Dan itu kuasa yang sama yang bekerja tidak berubah untuk kita, untuk memulihkan hidup kita, termasuk keluarga kita, menggenapi semua apa yang Tuhan mau itu supaya tergenapi dalam hidup kita. Itu yang dibilangin kodrat ilahi atau kepenuhan Allah. Kalau kita kepenuhan Allah apa? Segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah kok belum ketemu kenapa? Nah itu nanti mungkin saya maksudnya lebih jelasnya di pengajaran. Karena kalau di pengajaran nanti kan ada, kalau mau tanya belum bisa. Kalau di sini kan lebih ke pemberitaan firman. Terus lanjut di Roma 12 ayat 1-2. Kita harus menyerahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus. Coba Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Nah, banyak orang nanya, wah Pak Sansan kok enak ya dapat karunia bisa nyembuhin, kok bisa ya? Tapi kembali gini, kita itu semua kembali kita fokus kalau kita itu jadi alatnya Tuhan. Saya tuh tiap hari pagi mesti doa jam 3 jam 4. Saya doa, Tuhan sucikan tubuh jiwa rohku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus di hadapanmu. Biarkan tubuhku ini menjadi alat impakasi kuasa ilahi. Nah, kalau kita ngomong di pelajaran teologi itu namanya dominion. Jadi kita bisa memerintah bersama Tuhan. Kita tidak usah ngusir setan, dengan kehadiran kita itu sudah setannya udah pergi dulu. Gitu. Kita fokusnya apa tadi? Dominion. Ya, terus surrender. Ketika dari doa itu kan berarti kan kita surrender. Kita berkeserah, menyerahkan total ke Tuhan. Dan union will itu penyatuan kehendak ya Tuhan. Jadi seperti kayak hari ini, Pak Musa ngomong, Pak Sansan bisa enggak tanggal 5 ngisi? Saya doa dulu, tanya Tuhan apa yang mau disampaikan. Jadi materinya pun aku menyampaikan seperti Tuhan. Tuhan biar orang dia tahu ini loh. Kenapa aku kok mengutus anakku di dunia ini? Kenapa? Dia pengen membuat suatu tanaman dunia yang akhirnya dirusak sama setan karena jatuh dalam kutuk itu supaya kembali baik lagi. Makanya kalau kita seperti awal Tuhan menciptakan itu segambar dan serupa dan itu baik, terus itu dirusak. Nah, Kristus Yesus itu setelah menebuskan juga sama, supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus yang dia adalah kepala lah. Kristus sama Bapa juga serupa. Jadi kan sebenarnya pengembalian kita mau dibalikin ke seperti gambaran awal. Nah, kita sudah enggak? Nah, aku lihat banyak orang yang sudah, tapi kadang gini. Makanya kenapa nanti di pengajaran saya sharing kita belajar dari Yosua. Apa bedanya? Musa itu tidak bisa masuk tanah Kanaan, tapi Yosua bisa masuk. Kenapa? Karena Yosua itu bawa keluarganya. Kalau Musa kan cuma Musa, Harun sama Miriam. Kalau Yosua itu aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku itu penting. Banyak orang melayani Tuhan, keluarganya dihancurkan oleh setan. Kenapa? Yo, kita ngomong, banyak saya melayani hamba Tuhan, awalnya protes. Duh, saya tuh dekat sama Tuhan, tidak mungkin saya kena. Loh. Kalau Bapak nggak kena, berarti boloni setan. Loh kok bisa? Ya, tidak mungkin diserang karena boloni diri. Tapi kalau kita namanya pelayan Tuhan pasti diserang. Cuma kita harus tutup celah supaya kita tidak bisa kena serangan. Kita harus tutup celah supaya tidak ada pijakan. Saya itu dulu mantan dukun, padahal dari kecil tidak pernah ke dukun. Kenapa? Karena perjanjian leluhur. Di Alkitab dijelaskan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena aku adalah Allah pencemburu yang membalas kesalahan bapa pada anaknya pada keturunan ketiga keempat. Dan siapa yang tahu? Papaku enggak dukun, engkau enggak tahu, engkau buyut kan enggak ketemu. Tapi itu memang Tuhan ada. Saya sekarang ini banyak melayani anak autis.
Sekarang anak autis itu apakah Tuhan salah cipta? Tuhan menciptakan segambar dan serupa. Itu buahnya saya sudah memberikan orang puluhan. Kenapa? Ya itu kita balikkan. Kuasa yang sama yang menciptakan langit bumi, kuasa yang sama bekerja untuk memulihkan dia menjadi ciptaan seperti yang Tuhan mau dan pulih. Nah cuma kadang itu, kalau setan itu mesti ada barrier-nya. Saya sendiri kadang malu ya sebagai orang Chinese. 80% orang Chinese itu leluhurnya pernah ke Gunung Kawi. Sampai ada apa itu namanya? Kayak ke Israel apa namanya? Perjalanan ziarah ke Gunung Kawi. Saya diziarahi apa? Itu tempat pesugihan. Tapi ono. Coba saja di Google. Ziarah ke Gunung Kawi. Itu piye? Nah itu seperti itu. Nah, itu diuruti mesti keturunannya ada yang autis. Ya itu berbeda salah satunya. Itu terus yang terakhir adalah ini Kolose 2 ayat 7. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bersama teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, berakar, bertumbuh dan berbuah kalau dibilang. Nah, kita sebagai orang Kristen nggak boleh cuma hanya percaya Tuhan Yesus, tapi dilihatnya dari buah-buahnya. Kalau kita belum menghasilkan buah, ya kita belum tentu. Kita aja ibaratnya buah itu kan bagaimana Pak? Kita jadi garam dan terang, betul ya? Garam itu kan berdampak mengasinkan. Kalau kita tidak bisa mengasinkan, ya itu kita akan dibuang, diinjak orang dibuang. Saya sering melayani di satu tempat, terus sesuatu itu tidak mudah. Dan banyak orang di sekitarku selalu ngomong, terus gak usah di sana nyari yang lain. Aku ngomong tidak bisa. Loh, justru kita itu kalau mau berdampak harus masuk ke tempat kayak gitu. Sekarang jelas. Dan firman Tuhan banyak orang, ini kok susah ya? Biar caranya supaya nggak susah, nggak bisa. Itu sudah dibuatkan. Perang akhir zaman itu sudah dibuatkan. Yesaya 60, kegelapan akan memenuhi bumi, terang Tuhan akan terbit atas bumi. Ini jelas. Bentar lagi minyak naik, semua barang akan naik. Perang nggak selesai. Kali berarti gitu. Tapi apa? Ya itu harus terjadi supaya terangnya Tuhan itu terbit atas kita. Tuhan mau pakai kita ini untuk jadi apa? Untuk jadi penyelamat mereka, untuk mau jadi saluran pipanya untuk memberkati orang-orang yang mengalami kegelapan. Nah makanya hari ini tuh full puji Tuhan. Habis ini kita namanya penggenapan janji. Bagaimana kita bisa masuk dalam ketetapan? Nanti saya ceritain detail. Saul sama Daud, yang Saul akhirnya binasa. Kenapa Daud dosanya sudah salahnya parahnya kayak gitu, tetapi dia tetap penggenapan janji. Bahkan Tuhan Yesus pun itu keturunan Daud. Itu ada rahasianya. Bagaimana kita mengalami penggenapan janji? Banyak orang Kristen ngalami, tapi tidak ngalami penggenapan janji, tanah-Kanaan. Ya kayak tadi Musa sama loh. Tuhan mintanya supaya masuk tanah Kanaan, tapi dia tidak ngalami lah. Bagaimana kita masuk ke tanah perjanjian kita? Nah kita biasa nanti ada poin-poinnya. Itu nggak bisa orang ngomong ya terabas. Jadi ada poin pertama, kedua, ketiga. Itu dilakukan urut sampai terakhir. Nanti baru akan terjadi. Ya mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rosa. Terima kasih. Tuhan berkati.